นะต้องถามพี่กติกเลยค่ะดีกว่าค่ะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมฝากต่อสายให้กระติกหน่อยแล้วกันนะค่ะผมรู้กระติกดูอยู่ด้วยผมอยากรู้นี่มันจะได้ชัด Oke, teman-teman, aku baru aja nonton ini ya interview antara si Sen terus juga Mr. Kancai di program TV Channel 3. Ini luar biasa banget karena si Sen ngakunya kan baru aja kena COVID, makanya dia nggak bisa datang pada saat kremasi Tengmo beberapa hari lalu, dan sekarang dia sudah hadir di acara talk show. Talk show ini pun juga ditemukan dia dengan si Gatik terus juga dengan Mr. Genius. Ada beberapa hal yang akan aku bahas untuk video kali ini. Aduh, nggak tahu ya, apalagi drama-drama yang sedang mereka mainkan, tapi langsung aja aku akan update untuk berita terbaru mengenai kasus Tengmo Nida. Beberapa di antaranya, pertama adalah aku akan bahas mengenai klaim dari Mr. Genius ya, Ruang Ratanapong, yang kemarin itu mengatakan bahwa di salah satu saksi, di satu di antara 5 orang yang ada di speedboat bersama Tengmo di 24 Februari tersebut, terdapat 2 noda darah, dan darah tersebut sudah dikonfirmasi DNA-nya adalah miliknya Tengmo. Siapakah saksi tersebut? Itu akan kita bahas hari ini. Pada saat aku lihat wawancara ini, ada salah satu hal yang keceplosan. Ini adalah Sen, ada kutipannya begini, si Kancai bilang gini, ada 2 noda merah di baju orang di speedboat. Terus Sen langsung jawabnya, oh kamu tanya aja langsung ke Gatik. Terus si host, si Kancai bilang, loh, orang saya nggak menyebutkan namanya, kok kamu tahu? Menyakiti orang lain, walau tak sampai membunuh, terkena ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan Sennya cuma diem aja. Ini juga menjadi aneh ya. Ini isu yang memang disampaikan oleh Mr. Genius yang disampaikan kemarin, dan dia mendapatkan data ini bukan dari penyidik Nontaburi tapi dari seseorang khusus, dan penyidik Nontaburi sudah mengakuinya bahwa benar ada salah satu dari 5 saksi yang bersama Tengmo malam hari itu terdapat ada 2 noda stain, itu adalah percikan darah miliknya Tengmo Nida. Kemudian si Sen sudah mengkonfirmasi itu adalah Gatik dengan cara keceplosan tadi. Dan Gatik pun pada saat wawancara ini itu ditelepon oleh si Mr. Kancai dan ditanyakan tentang 2 noda darah DNA Tengmo di bajunya Gatik. Si Gatik menjelaskan begini, oh kalau masalah itu alasannya adalah karena kami sering tuker-tukeran baju. Kalau nggak percaya cek aja di Instagram, kami sering kok itu berganti-ganti baju. Tapi anehnya kenapa ada 2 noda titik saja? Nggak tahu apakah dalam dunia DNA kedokteran tentunya untuk menjawab ini apakah hal yang wajar atau enggak adalah dari tim forensik ya. Kalau kita tuker-tukeran baju, apakah hanya ditemukan, kan kalau DNA itu bisa melalui cara yang ditemukan adalah misalnya dengan cairan air liur kita, ataupun juga rambut, bagian tubuh manusia. Tapi kalau hanya 2 titik noda darah di baju yang dipakai oleh si Gatik tersebut, ada noda darahnya Tengmo, apakah ini sebuah kebetulan semata? Terus aku baca ya komentar dari netizen di Thailand. Kalau memang benar mereka sering tuker-tukeran baju, anggap aja memang benar statementnya dari si Gatik bahwa Tengmo pernah pakai baju yang dia pakai malam itu. Emangnya si Gatik kalau pakai baju itu nggak dicuci dulu apa? Ini juga aneh, apakah menurut aku sih darah itu termasuk yang bisa cepat hilang ya pada saat dicuci, itu pada umumnya bisa langsung cepat hilang. Tapi kok ini masih ada di situ, apakah kebetulan ataukah bisa menjadi petunjuk? Kalau Mr. Genius memberikan klarifikasinya begini bahwa cuma 2 noda di baju Gatik itu sangatlah mencurigakan, kecuali ditemukan lebih banyak lagi. Kalau cuma 2 itu sangat mencurigakan. Terus kenapa kok penyidik tidak menyelidiki temuan ini lebih dalam? Tapi justru saya tahu adalah dari salah satu anggota forensik yang memberikan informasi temuan-temuan data-data forensik, dan pada saat di pemaparan penyidik Nontaburi itu pun tidak disampaikan mengenai ada saksi yang terdapat 2 noda. Oke, wow, this is very interesting gitu. Terus si Seng juga kan mengatakan bahwa ya kenapa kok saya langsung mengidentikan ke Gatik, karena saya sudah baca beritanya alasannya. Padahal ini kan tayangannya memang di YouTube itu baru sekitar sejaman yang lalu. Tapi ini ada tayang di TV itu adalah semalam ya teman-teman. Dan beritanya tentang dugaan ada darah tersebut itu masih belum banyak beredar di masyarakat. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Tapi ini kalau menurut aku kayak alam bawah sadar gitu, bahwa Sen menyampaikan hal yang sepertinya dia ketahui malam hari itu. Dan ada dugaan kalau aku ngelihat aroma dari si
pewawancara yaitu Mr. Kancai, dia ini ada aroma masyarakat Thailand juga menilai bahwa si Mr. Kancai itu yakin bahwa Sen dan juga Gatik ada hubungan dengan kematian Teng Monida, dan dari bahasa tubuhnya Mr. Kancai adalah bagian orang yang percaya bahwa Teng Mo meninggal bukan karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi karena ada unsur kesengajaan. Dan peranannya kalau aku baca dari bahasa tubuhnya dan obrolan dari berlima ya, karena ada 2 narasumber yang lewat telepon lainnya, itu si Gatik dan juga Sen ada peranannya adalah dugaannya. Mereka yang diduga masyarakat Thailand membuat Teng Monida tidak berdaya, ya. Tidak berdaya itu dengan obat-obatan, dengan alkohol, dengan luka-luka yang mengakibatkan dia tidak bisa menyelamatkan diri pada saat terjatuh di Sungai Chao Phraya. Karena pada saat dia di Sungai Chao Phraya, dengan kondisi seperti itu agak sulit dia bisa bertahan. Apalagi dengan temuan-temuan terbaru di video-video sebelumnya tentang dugaan ada kemungkinan besar bahwa ada benda yang ditarik oleh speedboat. Benda itu belum bisa dipastikan apakah Teng Monida atau bukan, tapi yang pasti ada sesuatu hal yang ditarik. Apakah make sense, masuk logika, malam-malam menarik sesuatu hal, benda tersebut, ataukah sekedar nyangkut, ataukah Teng Monida dugaannya diikat di belakang speedboat, kemudian ditarik. Ini juga menjadi hal yang sedang menjadi perdebatan, dan penyidik Notaburi nggak bisa lagi melakukan banyak hal secara hukum karena sekarang prosesnya adalah di tangan kejaksaan. Nah, berita berikutnya lagi adalah dari Instagramnya Teng Monida. Apa yang disampaikan di Instagramnya Melon Monster ini, teman-teman? Jadi ada seseorang yang memposting di Instagram story-nya sosok seorang politisi, wajah seorang politisi. Ini wajahnya aku blur karena ya secara hukum kita nggak boleh ya melakukan hal seperti itu. Ini masih dalam satu pihak ya, tapi yang menjadi menarik adalah pertama, siapakah orang ini? Orang ini sudah dikonfirmasi dia adalah seorang politisi di Thailand. Siapakah yang menguploadnya? Kemungkinan besar, seperti dugaan-dugaanku sebelumnya, itu adalah yang memiliki handphone. Sekarang adalah Bang Jack yang diberikan oleh Ibu Panida. Itu sudah dikonfirmasi. Tujuannya buat apa? Oke, ini tujuannya, kalau aku lihat dari keterangannya mantan pengacara Ibu Panida, Mr. Deca, kan mengatakan bahwa saya itu sudah melihat ada 30 foto yang berbahaya. Foto berbahaya ini dari sosok selebritis dan juga politisi serta bisnismen di Thailand yang punya nama besar. Apakah ini sebuah kode? Menurut aku gini ya, ini analisaku. Sebenarnya gini, kalau kalian lihat analisaku sebelumnya tentang kita masih heboh beberapa hari lalu, siapa ya yang memberikan handphone ke Bang Jack? Terus aku bilang, dugaanku kalau secara hitung-hitungan logika, kemungkinan besar antara Gatik dan juga Ibu Panida. Tapi ternyata sehari kemudian setelah aku buat video itu, ternyata benar, Ibu Panida yang membuatnya. Logikanya bukan karena aku nebak dukun-dukunan, tapi karena memang barang-barang yang dimiliki Teng Monida itu, ya sekarang ini di bawah pertanggungjawaban ibu kandung, yakni adalah Ibu Panida, ataupun juga di manajernya Teng Monida. Dan ternyata sudah dikonfirmasi, Ibu Panida yang memberikan handphonenya Teng Mo ke Bang Jack. Dan apakah Ibu Panida mendapatkan uang? Ternyata tidak. Tapi Bang Jack memberikan sebidang tanah. Oke, itu adalah fakta yang sudah aku sampaikan. Dan Ibu Panida menghargai, mengapresiasi pemberian tanah tersebut. Tujuannya apa, Anjas? Kenapa ada seseorang ini? Kemungkinan besar menurut aku, kalau aku boleh menebak ya dengan logika yang tadi itu, kemungkinan besar yang Bang post ini kalau nggak Ibu Panida atau si Bang Jack, karena 2 orang ini yang memiliki akses ke akunnya, akun-akun pribadi dari Teng Monida. Tujuannya untuk memberikan kode, mereka sepertinya melihat sesuatu hal, bukti-bukti yang sangat kuat di handphonenya Teng Monida, tapi mereka nggak bisa memposting bukti-bukti kuat tersebut dengan berbagai alasan, misalnya keamanan, atau alasan juga belum fotonya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada alat bukti lainnya, atau ini sebagai salah satu warning yang diberikan oleh Ibu Panida dan juga Mr. Jack atau Bang Jack untuk mewanti-wanti orang-orang yang sepertinya memain-mainkan kasus ini, memberikan kode bahwa kalian jangan main-main loh, kami sudah tahu loh semuanya. Dan ini juga menjadi salah satu alasan kalau aku lihat dari action, dari reaksi Ibu Panida di media massa Thailand yang sekarang bergabung bersama Mr. Genius, terus juga Kunte yang sama-sama menyuarakan keadilan untuk Teng Monida. Bagaimana mungkin ya,
3 bulan terakhir itu kan Ibu Teng Monida tuh sangat kekeh bahwa percaya Teng Mo adalah korban dari kecelakaan akibat kelalaian. Tapi beberapa hari terakhir ini berbalik arah meyakini Teng Monida dugaannya adalah sengaja dihabisi oleh siapakah itu. Nah, kenapa ada tokoh politis ini, tokoh politisi ini ada sosok baru juga. Kalau aku lihat gambarnya dia kepalanya mungkin agak yang cepak ya. Terus juga agak sedikit bulky atau gemuk gitu. Siapakah orang ini? Apakah ini adalah hanya nggak ada hubungannya? Ataukah jangan-jangan ini related dengan tokoh VIP? Karena secara pribadi, dengan data-data yang sudah aku bahas, sudah lebih dari 100-an video aku bahas mengenai Teng Monida, kayaknya agak kecil kemungkinan kalau ini hanya melibatkan kelima saksi di malam itu, yaitu Job, Por, Robert, Gatik, dan juga Sen. Tapi kemungkinan besar ada nama-nama lainnya yang saat ini sedang dilindungi dugaannya oleh si 5 saksi tersebut. Karena si Sen dan juga Gatik pada saat mengetahui HP Teng mau diberikan ke Bang Jack, mereka mengatakan, saya lega malah gitu, saya lega, jadi tidak keluar dari saya kata-katanya. Mungkin aku mencium aroma ketakutan ya di 2 orang tersebut. Begitupun juga dengan Por, Robert, dan juga Job yang juga tidak memberikan banyak keterangan. Mereka cuma diem aja. Yang analisaku ini adalah kayaknya seperti mereka tuh melindungi seseorang di balik ini semua. Tapi Mr. Genius yang selalu berkoar-koar. Kemarin ya seperti aku bahas sudah memberikan keterangan, membocorkan informasi. Ada salah satu saksi yang terdapat 2 noda darah miliknya Teng Mo. Kemudian ada sosok juga politisi ini dimunculkan di Instagram story-nya Teng Mo. Apakah sekedar kebetulan semata ataukah strategi? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ini adalah update terbaru mengenai Teng Monida. Dan kalau ditanya kasus hukumnya seperti apa, Anjas, apakah sudah selesai atau belum? Jawabannya adalah belum. Karena secara hukum, bukan penyidik, tapi kejaksaan dari Nontaburi sedang melakukan verifikasi laporan-laporan pemaparan dari penyidik Nontaburi. Dan hasilnya nanti akan segera kita ketahui apakah sudah layak menuju ke persidangan, yang artinya diterima bahwa kasus ini karena kecelakaan akibat kelalaian. Kalau ditolak, artinya memang ada beberapa hal yang tidak mendukung alat bukti dan kemungkinan besar akan masuk ke DSI, Department of Special Investigation. Dan kalau sudah masuk ke DSI, dugaan sangat kuat ini adalah kasus pembunuhan, bukan kecelakaan murni. Itu aja yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Tinggalkan like dan juga komen kalian, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena kayaknya aku mau buat live Q&A juga deh. Aku pengen ngobrol sama teman-teman yang mengawal kasus Teng Monida. Aku pengen menanyakan beberapa hal, apakah ini hal karena pembunuhan ataukah karena kecelakaan, poin-poinnya apa aja, kita akan diskusikan di Instagramku di Anjas di Thailand ya, soon ya. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.